Kalau dulu, kau pasti tidak mau kalah. Mau coba? Enak begini. Zaman kita sudah lewat. Rina, cewek yang rambut pirang itu siapa sih? Kenapa? Naksir. Ros namanya. Dia belum lama kerja di sini. Ton, rasanya aku kenal laki-laki itu. Dia pernah mengadukan adikku ke polisi. Soal apa? Bram, bagaimana? Kita tunggu saja dia pulang. Jangan cemburu dong. Itu kan calon suaminya. Ini malam, Ros terakhir kerja di sini. Mereka segera akan menikah. Menikah? Bagaimana kalau malam ini dia kita nikahi? Nggak usah pakai tunggu segala. Hostess pakai nikah segala. Apa kata keluargamu nanti? Kalau mereka tahu kau menikah dengan seorang hostess. Bagiku yang penting, kau sudah membuktikan bahwa kau masih tetap suci. Karena itu, aku tidak hanya menyayangimu. Aku juga mengagumi kekuatan imanmu. Padahal, pekerjaanmu banyak memberi peluang untuk memanfaatkan kecantikanmu. Akhirnya impianku terkabul, Fred. Menjadi istri yang baik. Dan aku dapat membantu ibuku untuk menyekolahkan adik-adikku. Mereka, ibu dan adik-adik kita, Ros. Mau apa kalian? Tidak ingat apa yang pernah kau lakukan terhadap adik saya? Iya.
Dokter tadi bilang, semuanya harus diminum sekaligus. Istirahatlah dengan tenang. Aku akan bilang sama kawan-kawan indukosmu bahwa kau langsung pulang ke desa. Bagaimana? Apa kau senang dengan warna itu? Kenapa, Ros? Gagal menjadi istri yang baik. Aku telah penuh noda. Apa yang aku pertahankan selama ini sudah hancur. Aku takut kau tinggalkan, Fred. Ros, bukan salahmu. Alangkah munafiknya aku kalau kejadian itu membuat aku pergi dari kau. Bagiku, kau masih tetap suci. Kau masih tetap aku sayangi. Dan kau masih tetap aku kagumi. Kau tidak bohong. Apakah aku harus bersumpah? Aku kenal mereka satu persatu. Aku harus laporkan mereka ke polisi. Akibatnya tidak baik bagi kita, Freddy. Persoalan yang sangat rahasia bagi nama baik kita berdua akan diketahui masyarakat luas. Itu akan lebih menyakitkan. Lupakanlah segalanya, Ros. Sebentar. Fred, ini. Oh. Kuncinya. Mari kuncinya. Ayolah. Jangan keluar. Tutup saja pintunya. Oke?
Freddy ya? Bukan, dia baru saja pergi. Saya bicara dengan siapa? Ini dari mana, Pak? Dari kantor. Ini siapa? Adiknya. Adiknya? Baiklah. Terima kasih. Seingat saya, Freddy tidak punya adik. Bos, Freddy datang. Ya. Freddy, kenapa terlambat? Maaf, bos. Agak kurang enak hari ini. Coba kau kemari sebentar. Baik, bos. Selamat pagi, bos. Pagi. Duduk. Ya. Ada perlu dengan saya, bos? Ya, ya. Untuk promosi tekstil kita, yang mana pilihanmu? Karena promosi ini harus lebih berhasil. Yang mana pilihanmu? Ini, bos. Apa alasanmu? Menurut pengalaman saya, dari fotonya saya dapat memastikan. Dari segi apa? Potongannya, raut mukanya, rambutnya, sama bagus. Tapi kita lihat dulu orangnya, bos. Betul. Kadang-kadang orang dengan fotonya berbeda, bos. Kalau begitu, nanti malam aku ajak dia ke rumahmu. Hah? Bagaimana? Boleh, bos? Namanya Sonia. Ia adalah keponakanku. Aku sudah lama ada niat untuk menjodohkannya padamu. Itu pun kalau kau belum ada pilihan. Kau mendadak sekali, bos. Ya, aku ada rencana kerja yang harus segera dilaksanakan. Partner kita menginginkan agar kau bersedia menjadi penanggung jawab perusahaan perwakilan di Surabaya. Iya. Berhubung penanggung jawabnya harus orang yang sudah berkeluarga. Bagaimana kalau kau menikah dengan Sonia? Maaf, Bos. Interlokal dari Singapura. Dari Mr. Chen. Ya, sebentar saya terima. Kau pikir-pikir dulu lah. Nanti malam aku datang. Baik, bos. Halo, Burhan speaking. How are you, Mr. Chen? Aku gagal menjadi istri yang baik. Aku sudah penuh noda. Aku bukan anak kecil. Baik, aku akan pergi sekarang. Aku pergi sekarang. Ros, Cukup. Aku sudah bosan dengan rayuan gombalmu. tapi Semua sudah terjadi. Dan aku tidak sangka akan perbuatanmu ini. Dan jangan menangis. Seperti bayi saja. Sudah tua bangka begini. Masih belum punya pendirian. Ros, Sesudah kau puas meniduriku, mulai kau cari alasan macam-macam. Inilah, itulah. dengar dulu, Ros. Dasar laki-laki. Aku tidak ini semua. Kasih saja pada calon istrimu nanti. Ros, Jangan sentuh aku. Aku tidak akan menginjak rumah ini lagi. Ros. Jangan sebut-sebut namaku.
Gus. Kapan kamu berlayar lagi, Gus? Aku mau titip video kaset. Tentu di sana lebih murah. Paling lambat lusa. Kalau aku belum Mel, aku tidak bisa ikut belayar. Sayang. Kenapa tidak buru-buru Mel, Gus? Aku sakit. Perlu perawatan intensif dari dokter. Gus? Dapat ya? Enggak. Rupanya ikan di sini agaknya malu-malu, Gus. Aku mau pindah ke sana ya. Oke deh. Sampai ketemu. Oke. Waktunya orang ngaso dikasih kerjaan. Biarin deh, nolong orang bujangan. Masuk. Nggak dikunci. Tuhan, Terima kasih, Bu. Maafkan kelancaran saya. Saya hanya takut Anda sakit kalau pakai pakaian basah. Hanya itu. Sekarang salah dulu. Kalau Anda cukup kuat, akan saya antarkan pulang. Oke? Pakaian Anda sudah kering. Bu Ora sudah menyiapkan makanan malam. Saya harus pergi. Ada urusan. Pakailah pakaianmu. saya tidak kerja di sini, Non. Hanya sekali tempo, Tuan Gustaf suka minta tolong. Rumah saya dekat nih, di belakang rumah ini. Tuan Gustaf orangnya baik, tidak suka marah, pendiam,
penyayang, ramah lagi. Neneknya di mana? Tidak ada, Non. Masih bujangan. Ibunya belum lama ini meninggal. Ayahnya sudah tua. Kadang-kadang datang kemari. Tuannya kerja di mana? Katanya sih ikut kapal asing ke luar negeri. Tapi sudah lama di rumah terus. Tahu tuh. Non akan saja dulu. Jangan ngelamun saja, Non. Sebentar lagi Tuan pulang. Ayo, Non, makan saja dulu. Nanti masuk angin. Sopnya kalau dingin nggak enak, Non. Ayo makan. Tuan Gustaf pesan, Non jangan pergi dulu. Tunggu Tuan datang. Saya beresin dapur dulu ya, Non ya. Kau yakin dia tetap di sana sebelum kau kembali? Dia tidak akan pergi sebelum mengucapkan terima kasih kepadaku. Kapan dia bisa jadi anak buahku? Nih, Beri aku waktu. Aku harus bisa menaklukkannya secara halus sebelum dijadikan barang dagangan. itu berarti kau memerlukan biaya ekstra. Aku yakin dia pasti jadi bintang di sini. Semua biaya yang dikeluarkan pasti cepat kembali. Jangan lama-lama dia kau sekap. Aku tidak mau menerima ampas. Buat apa saya sekap lama-lama? Uang satu, cari satu. Siapa tahu. Dan hati-hati. Kau harus cari tahu dengan jelas siapa dia. Itulah semua tentang diri dan nasibku. Sampai akhirnya aku mencoba untuk bunuh diri. Lalu apa yang akan kau lakukan? Pulang ke desa. Aku rasa itu kurang bijaksana. Kenapa? Sebaiknya kau tidak membebani ibumu dengan persoalan. Seorang ibu biasanya akan lebih menderita bila mendengar permintaan anaknya. Tapi aku tidak mungkin kembali ke tempat kosku. Karena Freddy pasti mencariku untuk memberikan alasan palsu. Kalau kau tidak keberatan, kau boleh tinggal di rumahku sampai kau tenang kembali. Lalu aku akan mengalami penghinaan yang sama. Diusir secara halus, tapi menyakitkan. Aku tidak seperti Freddy-mu. Aku merasa lucu sekali kalau melihat laut. Tapi aku justru sekarang baru bisa berterima kasih pada laut. Laut telah membawakan kekasih dan calon istri bagiku. Bukan sebaliknya. Kau akan menyeretku ke neraka.
Kau betul-betul akan menikahi aku? Pernikahan bukan keputusan satu orang, sayang. Aku telah melanggar prinsipku. Dulu aku bersumpah untuk tidak melakukan ini sebelum aku menikah. Tapi kau melakukan ini demi aku, kan? Demi banyak hal. Demi cinta. Dan hutang nyawaku padamu. Sayang, Aku sangat berterima kasih. Karena kau telah mengembalikan gairah hidup padaku. karena aku tahu dalam kehidupan ini masih banyak kenikmatan yang perlu kita rebut. Maaf dokter, agak terlambat. Belakangan ini saya sangat sibuk sekali. Bagaimana dokter? Positif. Jangan berhubungan dulu dengan istri. Silakan, suntik. Suster, Ya, dokter. Baik, dok. kalau sudah melakukan hubungan, sebaiknya istrinya diperiksa sekali. Padahal saya cuma duduk-duduk saja dokter. Bohong. Kalau hanya duduk-duduk saja di tempat itu, mana mungkin kena penyakit? Pasti ada hubungan dengan seorang wanita. Di mana-mana bisa saja terjadi. Persoalannya cukup sepele. Suka sama suka dan saling menginginkan kebutuhan rohani dengan perasaan nafsu. Itu semuanya bisa terjadi oleh karena adanya tempat-tempat seperti night club. Nah, kalau sudah berdansa seperti ini, apa kesudahannya? Bisa juga dari sini. Bagaimana kalau sudah begini? Memang asik. Bila kita masing-masing belum merasakan akibatnya. Terutama dari tempat seperti ini. Nah, karena emosi yang tidak terkendalikan, maka terjadilah. Nah, akibatnya kalau kencing merasa panas dan pedih, cepatlah pergi ke dokter spesialis. Dan jangan menjadi dokter sendiri. Itu sangat berbahaya. Di samping kita belum tahu khasiat obat tadi, juga dosisnya tidak benar. Beberapa hari kemudian, Anda akan seperti dia. Ada kalanya penyakit ini bisa hilang sendiri. Namun, gejala itu akan lebih mengganas yang berakibat pada sang keturunan yang akan kita lahirkan. Atau istri Anda akan menjadi mandul.
Terima kasih, dokter. Ya, Selamat malam. malam. Dasar laki-laki semua sama. Cuma menghamburkan nafsu bejatnya saja. Kau tularkan penyakit kotor itu kepadaku. Lalu kau cuma bisa minta maaf. 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 Masih untung aku minta maaf. Masih untung aku memberitahu kau. Kenapa kau tidak biarkan saja aku mati dulu? Aku tak akan melarangmu kalau kau mau mati. Sekarang atau besok. Diam! Kau telah melemparkan aku ke lembah nista. Aku benci! Aku benci! Aku rasa Fredimu yang lebih pantas kau perlakukan begini. Aku hanya menikmati sebagian dari jasa baikku menyelamatkan kau. Setidak-tidaknya, kau juga menikmati kehidupan yang aku sisakan buatmu. Gustav? Hus? Kok berantakan? Kalau main, yang halus. Jangan main paksa saja dong. Slow saja. Kasihan dia. Kau keterlaluan, Gustav. Kau tidak pernah bilang punya pacar begini cantik. Kenalkan sama Mia. My name is Tante Mia. Ras Indrasari. Wajah cantik. Nama cantik. Tapi penderitaanmu kelihatannya tidak cantik. Dia pemilik rumah ini. Lebih baik kau bertindak sopan. Suatu hari, kau pasti membutuhkan orang seperti aku ini, hei Nona Manis. Dia memang tidak mempunyai pilihan lain. Karena kau yang membuat aku tidak punya pilihan lain. Nah, sudah jelas kan? Dia akui sendiri bahwa hostess ke pelacur hanya satu langkah kecil. Jadi, kau samakan hostess dengan pelacur. Kalau bukan pelacur, lalu siapa yang aku tiduri selama ini di sini? Tante sudah mendengar semua tentang nasibmu dari Gustav. Tante sangat bersimpati pada penderitaanmu. Tapi tidak ada yang bisa kita lakukan tentang masa lalu. Bagaimanapun, hidup lebih baik daripada mati. Dari hidup, kita masih mempunyai banyak kesempatan untuk membalas dendam. Sebagian alasan Tante terjun ke dunia yang kelam ini adalah karena dendam. Kita ibarat suatu perahu yang diombang-ambingkan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Pikirkanlah baik-baik. Nasib kita sama. Jangan berpikir terlalu panjang, Ros.
Mungkin kau juga punya tujuan sama dalam menghadapi sisa hidup ini. Tante. Tante. Aku tunggu. Sudah 2 minggu ini, aku belum dapat tamu. Padahal, besok aku harus ke Bandung. Bagaimana keadaan ibumu? Menurun sekali. Seharusnya, hari ini, ibuku harus kubawa ke rumah sakit. Aku tunda. Aku pikir hari ini ada yang booking. Gak taunya sepi begini. Oke. Kau pakai ini dulu. Kau bilang kau mau kirim uang untuk ibu dan adik-adikmu. Aku masih ada. Ibu dan adik-adikku tuh sehat. Ros, kamu mau sebentar? Iya, Tante. Saya segera turun. Bapak minta bintang, tunggu. Nah, ini dia orang yang sini. Bagaimana? Masih kurang puas? Ngembak. Kasut. Please. Thank you. Beres. Oke. Aku yakin pasti dia punya susuk. Kalau aku perhatikan sih, dia biasa saja. Baru 10 hari di sini, dia tidak pernah nganggur. Susuk-susukan segala. Biasa Pak, barang baru, kayak nggak tahu aja. Aku persembahkan ini. Terima kasih. Bunga kesayanganku. Kena. Main di mana ini, Pak? Padahal main kelas berat, dokter. Ya, namanya juga penyakit. Tidak pernah mengenal high class. Yang saya khawatirkan, TPNG yang kebal terhadap suntikan penisilin. Penyakit ini sekarang sedang melanda negara kita. Biasanya, penyakit ini dibawa oleh orang-orang yang sering keluar negeri. Coba makan obat ini. Baik, dokter. Saya harap ikuti dengan tepat dosis yang dianjurkan. Ya, ya. Dan jangan lupa, lusa kembali lagi ke sini untuk diperiksa ulang. Baik. Jangan mengadakan hubungan kelamin dulu sebelum penyakit ini betul-betul sembuh. Jangan sampai menular pada partner Bapak.
Permisi, dokter. Mari. Pak, masuk Pak. Bram, lihat tuh. Tidak bisa kurang? Tidak bisa. Ini harga pas. Ya, bungkus dah. Ya. Ini Kak, Bon. Izinkan kali ini saya yang bayar. Loh, kok jadi begini? Tidak apa. Tapi Jasa. Ayo, biar saya membawa. terima kasih. Ya. Silakan. Kok dandannya lama amat sih? Duduk sini dong. Mau kemana sih buru-buru amat? Santai saja dong. Sini sayang. Mana apel yang tadi dibeli? Tuh. Hmm. Hmm. Goblok bener. Dia membunuh suaminya. Gara-gara suaminya ketangkap basah sedang main sama pembantunya. Ini ada beritanya nih. Kalau kau bagaimana? Benar-benar pulen. Hmm?
Pagi-pagi sudah bangun, Non. Iya, Pak. Saya mau ke pasar sebentar. Minumannya taruh saja di meja depan. Iya, baik. Baik, Non. Satu lagi baru aku buat. Apaan? Tuan? 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 Om? 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 Pak? Habis mandi keran nggak ditutup. Endang! Endang! Halo, selamat pagi, pos polisi di sini. Ada pembunuhan, Pak, di Villa Blue Moon. Pembunuhan? Saya bicara dengan siapa ini? Endang, Pak. Oh, saudara Endang. Sebentar.
999? Ya, betul. Mau cari siapa? Ini siapa ya? Oh, ini pembantunya. Hah? Tuan? Tuan pergi. Oh ya, Mbak. Saya mau ke sana. Tapi alamatnya saya lupa, Mbak. Jalan apa ya? Oh, catat ya. Jalan AA. Nomor 5. Halo? 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 Sudah dikasih tahu. Awas nanti kalau datang. Boleh aku masuk? Jangan kaget, Freddy. Aku datang bukan untuk menagih apa-apa. Aku juga akan segera menikah. Tutup pintunya. Jangan sampai famili calon istrimu melihat aku di sini. Aku terpaksa akan menikah dengan orang yang tidak aku cintai. Tentunya engkau demikian juga, bukan? Mungkin tidak lama lagi, kan? Aku terpaksa harus menerimanya. Karena kita tidak ditentukan dalam jodoh. Tapi aku tetap mencintaimu. Aku relakan kau menikah dengan perempuan itu. Tapi sebelum calon istrimu dan calon suamiku menikmatinya, aku ingin malam ini kau merelakannya menjadi malam pengantin kita. Sayang. Jangan di sini, Fred. Gendong aku ke dalam. Inilah malam pengantin kita. Tasku, Fred.
Kau akan menyesal hari ini, Fred. Kau tidak mungkin dapat segera menikah. Satu waktu kita pasti jumpa lagi. Terpaksa aku meminjam mobilmu. Jangan lapor polisi ya, say. Kurang ajar. Gustaf, ada, Pak? Lagi keluar. Terima kasih, Pak. Ya. Halo? Betul? Oh, Tuan sedang keluar. Kemana? Ke gudang. Aku khawatir. Ada apa, Mam? Ini semua adalah perbuatan Ross. Sudah 2 malam dia tidak pulang. Selamat pagi, Tante Mia. Ada apa ini ramai-ramai? Gara-gara kamu. Ya, pasti Ros. Nama laki-laki ini pernah dia sebut-sebut. Dan dia akan balas dendam padanya. Tapi kalau tidak salah, ada 3 orang. Bukan empat dengan kamu. Ini semua gara-gara kamu. Dia pasti akan membalas dendam pada kita. Kamu sudah menularkan penyakit kotormu padanya. Lalu kau jualkan padaku. Akhirnya semua tamu-tamu yang datang kemari habis kena penyakit fitnah Ross. Terus datang, Tante. Kalau Ross tanya, mana Mami? Katakan Mami sedang keluar kota ya. Katakan sama kawan-kawan kamu. Iya, Mam. Hai Ros, kemana aja? Beberapa hari ini kau tidak datang? Biasa, Mami ada. Mami keluar kota. Gustaf datang. Gustaf sudah lama tidak datang. Yulis ya? Sudah berapa lama Gustaf tidak datang? Dia pergi dengan Mami ya? Mungkin kali. Ika ada? Ada tuh di atas. Ke atas dulu ya? Iya. Ika? Hai, Ros? Ika? Hanya kau yang aku percaya. Kalau kita tidak bertemu lagi, tolong sampaikan ini pada ibuku. Sayang aku tidak bertemu dengan Tante Mia. Kalau aku bertemu dengan dia, aku bakal bikin perhitungan. Karena dia telah bekerja sama dengan Gustaf untuk menjual wanita. Mana Tante dan Gustaf? Katanya pergi keluar kota. Kelihatannya wanita misterius itu punya motivasi balas dendam. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mengamankan sisa komplotan Bram? Jangan sampai jatuh korban lebih banyak lagi. Kalau soal Freddy, sudah tidak ada persoalan lagi. Dia toh mau melaporkan kalau mobilnya dibawa kabur oleh seseorang yang bernama Ross.
Aku kira itu pacarnya. Karena mobil itu hilang sekitar jam 3 subuh. Tentunya selagi nyenyak-nyenyak tidur. Tapi dia tidak mengaku Rose tidur bersamanya. Ya, mungkin sampai 3 ronde barangkali. Jadi tidak mendengar mobilnya dibawa kabur orang. Sebaiknya kita sekarang mencari Gustav, anak buah Germomia itu. Mungkin dari dia kita bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak. Halo? Ya? 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 Hah? Gustav? Periksa saja dan cari informasi lebih banyak dari dia. Dan bila perlu, rumah Germo itu juga segera ditutup. Betul, ya. Ya. Juga Germonya sekalian. Saya segera datang. Oke, ya. Gustav datang melapor. Katanya Rose datang mencari dia dan Germo itu. Makanya dia ketakutan. Kalau dia juga akan jadi korban selanjutnya. Tentunya dia juga bersalah. Kalau tidak, buat apa dia ketakutan? Permisi, Bang, itu gudang Hans ya? Betul, Non. Orangnya ada di dalam tuh. Oh, kok sudah pada pulang? Cuma ngaso. Sebentar lagi juga masuk. Terima kasih, Bang. Mari. Kok nggak cari gua? Heran. Tampang lu gimana sih? Bang! Tunggu ya. Ya. Kau masih kenal aku? Aku tidak menyangka sama sekali. Tidak sangka pada akhir pertunjukan penonton kita akan banyak. Dulu pertunjukan kita dimulai di pantai
dengan 3 laki-laki biadab dan 1 perempuan malang. Dan kini tinggal 1 laki-laki serigala dan 1 perempuan jarang. Mereka akan melihat suatu akhir yang menyenangkan. Laki-laki kotor akan mati sebagai anjing di depan mata orang banyak. Keluar! Kalau tidak, akan kubakar. Biar kau mati hangus di tempat ini. Cepat keluar! Ayo keluar! Cepat! Pekerjaanmu sudah selesai. Keluarlah. Biar kami urus penjahat yang satu itu. Ini urusanku. Bajingan ini berhutang terlalu banyak. Dia harus diselesaikan di sini. Dendamu bisa dimaklumi. Dan kami hargai itu. Tapi hukum harus dihormati. Atas nama hukum, lemparkan senjatamu keluar. Hukum? Kemana hukum waktu aku diperkosa? Itu salahmu sendiri. Kalau kau melapor waktu itu, keadaannya tidak akan seburuk ini. Lapor? Hanya perempuan bodoh yang melaporkan pemerkosaan atas dirinya. Bajingan-bajingan pemerkosa itu hanya dihukum beberapa bulan. Sedangkan kami akan cemar selamanya. Itu hanya hukum gila popularitas. Kemana hukum waktu aku dijual sebagai pelacur? Apa kata hukum melihat begitu banyak germo berkeliaran? Apa kata hukum? Karena hukum tidak peduli padaku, maka kini aku pun tidak peduli pada hukum. Karena toh akhirnya aku akan mati. Tapi aku sudah bersumpah untuk tidak mati sendirian. Dan komplotan penjual obat bius yang satu ini akan kuselesaikan sendiri. Kenapa hukum tidak menghukum Gustav? Dia adalah calo yang mencarikan wanita-wanita cantik untuk dijual pada seorang germo, serta menularkan penyakit Vietnam Rose. Izinkan saya bicara sebentar, Pak. Baik. Kopral. Ya.
berikan izin bicara sebentar. Aku berada di sini, Ros. Ada sesuatu yang penting aku bicarakan. Kalau kau berani mendekat... Sersan, amankan dia. Siap, Kap. Bung, ikut saya. Berdiri kau. Angkat dia. Buang orang itu jauh-jauh. Sersan, Siap. angkat dia. Dan kau, Gustav, seharusnya juga kau mati perlahan-lahan seperti dia. Rose, aku tidak bersenjata. Lemparkan senjatamu keluar.